membuat udara terasa sejuk dan segar. Berbagai tanaman seperti kangkung, kacang panjang, ubi kayu, dan ubi jalar, hingga jamur tumbuh subur di sekitar pekarangan. Di dekat sawah juga terdapat kolam ikan nila yang menjadi sumber makanan mereka sehari-hari. Jadi, walaupun hidup sederhana, Upik dan neneknya tak pernah kekurangan makanan. Setiap hari, Upik membantu neneknya mengembala anak kambing di padang rumput. Kambing-kambing itulah yang menjadi teman bermainnya. Namun, di balik suasana kampung yang indah, hati Upik masih dipenuhi dengan rasa rindu kepada ibunya. Saat duduk bersandar di bawah pohon besar sambil menikmati tumbang ubi buatan nenek, air mata sering jatuh tanpa disadari. Suatu hari saat Upik sendirian, ia mendengar suara asing yang membuatnya terkejut. Di hadapannya berdiri seekor anak kerbau kecil bertanduk mungil dengan pita putih yang terkait manis di kedua tanduknya. Kerbau itu memperkenalkan diri sebagai si Hitam Manis. Perkenalkan, nama saya si Hitam Manis. Kamu kok bisa bicara? Kamu kan kerbau. Awalnya Upik merasa takut dan bingung karena kerbau itu dapat berbicara. Namun ternyata kerbau itu sangat lemah dan perhatian. Maukah kamu mengerti rimba piatu denganku? Iya, aku mau. Dengan ragu, Upik menerima ajakan si Hitam Manis. Rimba piatu adalah sebuah hutan rindang yang dipenuhi pohon-pohon tinggi dan udara yang sejuk dan segar. Cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan, membentuk garis-garis terang berwarna-warni seperti pelangi. Selama perjalanan, si Hitam Manis bercerita tentang asal-usul keluarganya. Dahulu, nenek moyangnya pernah dirawat oleh ibunya Upik setelah terluka parah melawan kerbau milik orang Batak. Sejak saat itu, keluarga kerbau hidup dan berkembang biak di rimba piatu. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah ibu Upik pergi mengikuti suaminya ke kampung seberang, banyak ternak menjadi tidak terurus. Penyakit datang dan menyebabkan hampir seluruh kerbau mati. Kini hanya sedikit kerbau yang tersisa, termasuk si Hitam Manis yang sejak kecil hidup tanpa orang tua. Tidak hanya kerbau, banyak hewan lain yang mengalami nasib yang sama. Ada monyet, rusa, kelinci, hingga burung-burung kecil yang kehilangan keluarga mereka. Kasihan ya teman-teman. Meskipun begitu, mereka hidup damai dan saling menjaga satu sama lain di halaman hutan. Hari itu menjadi hari yang paling berarti bagi Upik. Ia tidak lagi merasa sendirian. Kehadiran si Hitam Manis dan hewan-hewan di hutan membuat hatinya hangat kembali. Sebelum pulang, si Hitam Manis memberikan sebuah
Upik tersenyum bahagia. Sejak saat itu, Upik mulai belajar menerima kehilangan. Ia sadar bahwa setiap orang akan kehilangan orang tersayangnya. Namun, kehidupan harus terus berjalan. Di dalam hatinya, Upik bertekad untuk melanjutkan peternakan kerbau seperti dahulu yang dilakukan ibunya. Ia ingin menjaga rimba piatu dan makhluk yang hidup di dalamnya, seperti pepatah Minangkabau yang selalu diingat neneknya. Di bumi dipijak, di sinar wangi dijunjung. Saat ini rimba piatu tidak lagi menjadi rimba. Wilayah ini telah berkembang menjadi perkampungan penduduk